mau uang nggak? Mau Om. Tapi Om ada syarat untuk kamu. Apaan itu Om syaratnya? Benar mau? Iya Om. Ya udah, ayo ketong. Mau kemana Om? Katanya mau uang. Nah, ini syarat dari Om. Ayo. Om, aku nggak mau Om. Om, aku nggak mau Om. Mak, keluar kamu. Mak. Ada apa sih Ibu, berisik banget? Ibu kamu mana? Ibu saya lagi keluar, kenapa? Ibu siapa? Saya kesini mau nanyain utang. Ibu belanja kayak gini banyak, pasti Ibu utang lagi. Aduh, diem deh. Kamu kan gak tahu apa-apa. Bu, tadi ada penagih hutang ke sini. Nagih hutang sama Ibu. Kita ketemu ke tempat hotel biasa. Oke sayang, siap. Berani-beraninya lu pacaran sama nyokap gue! Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah, cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera cambuk. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda, dan pemirsa di studio saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Pak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mas Adit. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam Mas Farid. Nah, Mas Adit bisa langsung ceritakan ke kita, tadi sama-sama kita lihat di depan adalah cuplikan video mengenai apa yang pernah menimpa sama Mas Adit nih. Nah, bisa ceritakan ke kita kenapa itu bisa terjadi? Saya sebelumnya mau menceritakan masalah. Dulu saya pernah mengalami kekerasan. Kekerasan seperti apa Mas? Seperti dipukuli oleh paman saya. Penyebabnya apa kalau boleh tahu? Saya dibawa ke suatu tempat, lalu saya dihajar, dipukuli, terus saya juga mengalami pelecehan. Pelecehan gimana? Ya seperti itu, dilakukan pelecehan itu bahkan berkali-kali. Kekerasan seksual maksudnya begitu? Ya bisa bilang begitu. Kok bisa terjadi seperti itu? Bagaimana ya Mas? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba seperti itu terjadi. Jadi dia sudah lama tinggal di rumahnya sendiri. Cuma setelah ayah saya meninggal, waktu itu saya masih kecil, masih SD. Jadi dia sering datang ke rumah, sering menginap di rumah. Jadi setelah ibu saya lagi keluar atau nggak di rumah, dia melakukan hal seperti itu. Dit, Iya Om. mamamu kemana? Kata Mama sih, Mama mau ke rumah teman. Oh gitu. Kamu gak jajan? Adit gak punya uang Om. Soalnya Mama gak ngasih. Kamu mau uang nggak? Mau Om. Tapi Om ada syarat untuk kamu. Apaan itu Om syaratnya? Benar mau? Iya Om. Ya udah, ayo ketong. Mau kemana Om? Katanya mau uang. Nah, ini syarat dari Om. Ayo. Om, aku nggak mau Om. Om, aku nggak mau Om. Berapa lama dia melakukan hal seperti itu? Kurang lebih 6 sampai dengan 7 tahun. Astagfirullahaladzim. Sejak saya SD sampai dengan menginjak SMA. Mas Adit nggak cerita sama ibu atau sama saudara yang lain? Saya nggak berani cerita. Mas Adit berapa berkeluarga? Saya anak tunggal, Mas. Anak tunggal. Iya. Dan alasannya Om tinggal di situ apa? Saya nggak tahu, dia sering datang aja, sering menginap semenjak ayah saya sudah nggak ada. Ya Allah nih Pak Ustadz, bagaimana nih Pak Ustadz mengungkap masalah penyimpangan yang dilakukan oleh Omnya nih Pak Ustadz?
Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa yang dihormati Allah. Tadi kita baru dapat cerita kisah dari Mas Adi, tadi kita ikut prihatin. Karena seharusnya paman tadi kan, paman kan harusnya melindungi keponakannya. Tapi yang terjadi kan justru melakukan praktek penyimpangan, kalau tadi bisa kita kategorikan penyimpangan atau pelecehan seksual. Karena itu para pemirsa sekalian, Nabi SAW itu senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana anggota keluarga itu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Salah satunya apa? Keteladanan. Kita lihat bagaimana kisah Nabi SAW, apa yang dilakukan, yaitu bagaimana mengawasi anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah melatih anak-anak kita supaya berada dalam kebaikan. Salah satu diantaranya adalah Nabi sering mengajak cucunya itu datang ke masjid, sholat berjamaah, mengajar mengaji. Itu semua adalah sesungguhnya dalam kerangka untuk berikan dari itu. Yang kedua, dalam kaitan ini juga penting kita lingkungan itu bisa mengamati apa yang terjadi sesungguhnya dalam lingkungan kita. Makanya Ibnu Khaldun dalam karya yang terkenal itu kan menjelaskan begini, Ar-Rajul Ibnu Bi'an atau Al-Mar'u Ibnu Bi'an. Seseorang itu adalah anak daripada lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, maka anaknya akan terbentuk secara baik. Tapi kalau lingkungannya tidak baik, maka akan terbentuk nanti karakternya menjadi tidak baik. Lah, konteks Mas Adi tadi itu adalah lingkungan yang tidak baik adalah dihasilkan, diproduk oleh lingkungan terdekatnya, yaitu pamannya sendiri. Padahal kalau kita lihat, paman ini adalah mewakili tugas ayahandanya. Karena ini saudara paman. Jadi kalau kita lihatin dalam konteks hukum, ini melanggar hukum yang sangat berat karena tidak memberikan perlindungan kepada anggota keluarga, dalam hal ini adalah pada keponakannya sendiri. Ya, apalagi tambah menyiksa dan juga melakukan kekerasan seksual. Iya, tadi ini kan ada dua hal penting. Yang pertama adalah melakukan pemukulan, itu tidak dibolehkan. Yang kedua adalah melakukan pelecehan seksual. Kalau dalam konteks Nabi itu kan, kalau anakmu tidak nurut, kamu dibolehkan mukul, misalkan fadribu, pukul lah. Tetapi misalkan diajari ketika sholat, sampai umur 7 tahun, 10 tahun, kalau tidak mau maka fadribu, pukul lah. Tetapi Nabi kemudian memberikan penjelasan, pukul yang tidak menyakiti, misalkan di kaki dengan pukulan yang ringan. Makanya Nabi memberikan perlindungan, nggak boleh di anggota badan, di anggota dada, itu adalah dalam rangka memberikan proteksi. Begitulah luar biasa keluhuran ajaran Islam memberikan perlindungan pada anak. Kenapa? Karena ini adalah masa depan bagi perjuangan Islam, bagi perjuangan suatu negara, perjuangan masyarakat. Maka dari kecil dilindungi supaya anak ini menjadi tumbuh secara baik. Lalu kemudian Mas Adit selama 7 tahun itu sama sekali nggak ngomong sama siapapun. Iya, saya tidak ada komunikasi terutama sama ibu saya. Kenapa? Karena takut atau di bawah ancaman? Memang ibu saya itu sering membela paman saya. Jadi kalaupun saya bercerita, mungkin dia akan membela paman saya. Oke. Nah kemudian ceritanya seperti apa sampai kemudian Mas Adit terlepas dari belenggu paman seperti itu? Jadi setelah itu saya masih berhubungan dengan paman saya, cuma saya di luar saya bisa pergaulannya menjadi seperti itu. Menjadi seperti apa? Saya jadi bisa dibilang jadi laki-laki simpanan wanita. Nah kenapa Mas Adit memutuskan untuk menjadi laki-laki simpanan? Atas dasar apa? Karena kebetulan untuk membiayai hutang-hutang dan kebutuhan ibu saya. Ibunya berhutang dari mana? Ibu saya itu saya nggak ngerti, pokoknya dia ada hutang. Emma, keluar kamu! Emma! Ada apa sih Ibu, berisik banget? Ibu kamu mana? Ibu saya lagi keluar, kenapa? Ibu siapa? Saya kesini mau nanyain utang. Ibu kamu punya utang banyak sama saya. Kemana dia? Suruh keluar dia. Dicari di sana dong Bu, jangan cari sama saya. Sembarangan aja ngomong sama saya. Ibu kamu itu minjem uang banyak sama saya. Giliran minjem ngemis-ngemis, minta tolong, perlu buat inilah, buat itulah. Tapi giliran mau bayar susahnya minta ampun. Kalau boleh tahu utang berapa Bu? 10 juta. Dalam waktu dekat ini, dia harus cepat-cepat bayar. Ngerti kamu? Iya Bu. Sama aja. Dit? Iya Bu. Wah. Ibu habis belanja. Katanya mau ke rumah Tante Suci. Emang kenapa kalau habis belanja? Uang dari mana Bu? Ibu belanja kayak gini banyak. Pasti Ibu utang lagi. Aduh, diem deh. Kamu kan gak tahu apa-apa.
Bu, tadi ada penagih hutang ke sini. Nagih hutang sama ibu. Udah, kamu nggak usah ikut campur. Itu urusan ibu. Bu, kenapa sih, Bu? Setelah ayah meninggal, ibu jadi kayak begini. Kalau kamu nggak suka, kamu boleh pergi dari sini. Bu,